Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Banten Flasher. Oke, di video ini ada handphone Oppo A3s ya. Jadi di sini saya mau memindahkan satu set CPU dan IC MMC ya. Karena konsumen minta satu set dipindahkan ya, teman-teman. Nah, ini penampakan mesin yang normal ya. Oke, langsung saja kita kasih flux. Dan cara melepas IC yang masih menempel di mesin yang rusak ya, teman-teman. Nah, begini caranya. Sebentar, saya fokuskan terlebih dahulu. Nah, ini yang saya blower ini, teman-teman, namanya IC MMC ya, yang ada di Oppo A3s. Kenapa saya pindahkan satu set? Karena di handphone Oppo A3s ini memang banyak kendala di IC MMC ya, teman-teman. Yang disebut IC internal ini rusak ya. Jadi kebanyakan rusaknya di IC internal, dan dia kalau sudah urgent, kalau sudah rusak, tidak bisa diganti IC MMC nya ya, harus satu paket bersama IC CPU nya. Dan adapun cara pergantian MMC, hanya MMC only, itu harus dengan CPU yang baru ya, bukan CPU cabutan. Kita harus beli khusus CPU baru ya. Nah, begitu cara melepas MMC ya, teman-teman. Sekarang kita lepas IC CPU nya. Kita gosok-gosok sampingnya, jangan sampai tergores, teman-teman. Kita congkel perlahan dan blower terus sampai timah terasa empuk ya. Ya, dicongkel terus, teman-teman. Sambil di blower. Memang di sini susah-susah gampang ya, teman-teman. Karena untuk pemula mungkin sulit sekali, teman-teman. Karena di sini lemnya itu keras banget, teman-teman. Nah, di sini sudah saya lepaskan ya IC CPU dan IC MMC-nya. Sekarang kita bersihkan dulu lem-lem yang ada di IC CPU dan IC MMC. Nah, di situ cairan namanya cairan flux ya, teman-teman. Kita bersihkan dengan songka. Oke, terus digosok-gosok seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada pengetahuan ya, teman-teman, sambil dilihat videonya. Nah, ini yang disebut IC MMC. Ini IC MMC ini bisa dibilang IC internal ya, untuk penyimpanan foto, video, dan data-data semua itu adanya di sini ya, teman-teman. Namanya IC MMC. Nah, kenapa banyak rusak, banyak cepet bootloop ya? Karena akibatnya itu kan kepenuhan data ya. Data penuh dibiarkan saja gitu, teman-teman. Jadi penampungan yang ada di IC MMC ini
dia terlalu berat atau terbebani ya teman-teman, seperti hidup yang lagi nonton video ini. Jadi seperti itu teman-teman, kalau ada data yang penuh di memori kita itu cepat-cepat dihapus, kosongkan ruang, jangan semua ada di handphone dan dibiarkan penuh ya. Nah, ini cara kita cetaknya ya teman-teman. Kita tuangkan timah terlebih dahulu. Nah, kita gosok ulang supaya timah dari pabrik itu tercampur dengan yang baru ya, supaya mudah nanti dicetak. Ya, kita ulang lagi teman-teman. Nah, di sini menggunakan solder supaya timah lebih rekat lagi ya dengan yang baru dan mudah dicetak nantinya teman-teman. Ya, kita bersihkan, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah tercampur di timah yang baru. Tinggal kita cetak menggunakan ini ya, cetakan khusus untuk IC MMC. Nah, beginilah cara untuk cetak IC MMC. Kita paskan dulu di lubang cetakannya. Dan kita ambil timah baru ya. Nah, agak sulit juga teman-teman karena di sini tidak memakai ini ya. Tidak memakai, harusnya sih kalau yang alat sederhana pakai double tip gitu ya. Ditempelkan baru dia nempel. Nah, di sini saya tidak menggunakan double tip, langsung saja karena sudah terbiasa seperti ini ya. Oke, kita tahan menggunakan pinset dan tangan kiri kita panaskan dengan blower. Ya, terlihat sudah memuai sampai rata ya. Di sini harus sampai rata teman-teman, jangan ada pin yang tersambung. Nah, kita lihat di sini, kita gosok dulu supaya rapih. Ya, seperti ini ya teman-teman. Rapih kan teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke IC CPU. Langsung kita bersihkan juga lem-lem yang ada di IC CPU. Nah, beginilah cara membersihkan lem ya. Ini lemnya sangat keras sekali teman-teman. Memang kalau terlihat dari video dia terlihat empuk, tapi nyatanya itu panas. Dan di sini jangan sampai CPU ini terkena panas yang berlebihan karena bisa mengakibatkan mati juga ya. Kita gosok pelan-pelan. Ya, terus dibersihkan sampai bersih dan sampai lem hitam hilang ya. Dan kita tambahkan di sini timah baru seperti tadi MMC supaya timah bawaan pabrik mencampur dengan yang baru. Dan jangan lupa teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan di
like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi membuat videonya dan inspirasi-inspirasi servis handphone lainnya ya. Pokoknya nanti banyak video dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua bagi penggemar Banten Flasher di sini. Ya, di sini caranya sama ya teman-teman, ratakan dulu timah baru supaya timah baru mencampur ke timah yang lama ya, timah bawaan pabrik. Ya, bisa dilihat saja teman-teman supaya lebih jelas ya. Nah, pemindahan IC MMC dan CPU ini kenapa dilakukan? Karena ya tadi saya bilang IC MMC yang sudah rusak di handphone Oppo A3s ini tidak bisa diganti IC MMC-nya aja ya teman-teman, harus satu paket. Ingat ya teman-teman, walaupun teman-teman ke tempat servis, dimanapun tempat servis itu ada, kalau memang ada servisan handphone Oppo A3s ini penyakitnya di MMC contoh, dia tidak bisa diganti ya teman-teman. Kalau memang sudah tidak tertolong tuh MMC, dia harus diganti satu paket, terkecuali di situ ada tempat servis yang menyediakan CPU baru dan harganya pun cukup mahal teman-teman, karena memang beli IC CPU yang baru itu mungkin kisaran harganya bisa 300 sampai 400 ribu ya. Itu hanya satu IC CPU. Jadi begitu teman-teman. Makanya kenapa handphone sudah murah tapi servis mahal gitu, karena ya begini teman-teman, tidak bisa diperbaiki dengan harga yang murah. Ini pengetahuan juga untuk kalian semua penonton di Banten Flasher ya, supaya tidak tertipu oleh oknum-oknum ya, oknum teknisi handphone. Ya, di sini saya sedang cetak IC CPU ya. Nah, inilah yang disebut namanya pakai double tip ya teman-teman. Ya, kita kasih timah yang baru, oleskan di kaleng pencetak IC CPU nya sampai rata ya teman-teman. Dan mohon maaf video ini terlalu panjang karena memang seperti inilah pekerjaan teknisi untuk memindahkan satu set IC MMC dan IC CPU untuk Oppo A3s. Nah, jika ada kendala yang sama teman-teman, silakan bisa hubungi kami di kontak person di komentar ya. Bisa japri melalui WhatsApp, silakan. Kita terima jasa online teman-teman. Insya Allah di sini kita amanah. Yang tadinya mati total, kalau memang tidak bisa dikerjakan ya seperti itu lagi, utuh seperti pengiriman awal ya teman-teman. Pasti kita videokan awal kedatangan paketnya ya. Nah, di sini sudah oke ya untuk cetak IC CPU dan MMC. Sekarang kita pindahkan ke mesin yang normal ya. Ya, saya lihat di sini sudah oke. Tidak ada yang tidak bagus ya.
Oke, kita kasih plug, dioles-oles seperti itu teman-teman, supaya bagus ya. Nah, kita ratakan terlebih dahulu sampai pas kaki-kakinya. Ini IC CPU ya. Nah, ini berbasis Qualcomm teman-teman. Memang kebetulan A3S ini memang sulit teman-teman. Dikatakan handphone murah, tapi pengerjaannya seperti handphone mahal ya. Biayanya cukup mahal juga ini untuk mengganti IC MMC dan CPU satu set ini ya. Ini pun dari konsumen online kita ya. Dia berlangganan. Alhamdulillah dia percaya sama kami, terus-terusan ngirim barang ya teman-teman melalui online. Insya Allah yang punya nonton juga. Ini handphonenya Mbak. Semoga handphone ini awet dan jos ya. Nah, di sini pemasangan CPU-nya. Ya, kita tutul-tutul teman-teman. Supaya dia rata. Disenggol-senggol. Ya, kalau dirasa sudah pas dan disenggol dia senggol lagi. Ngomong apa ini ya teman-teman? Ya, pokoknya seperti itulah suka duka teknisi ya. Belum tentu ini juga bisa on langsung, dan ada juga yang langsung on, langsung masuk ke menu gitu ya, langsung normal. Ada juga teknisi yang gagal teman-teman. Itulah suka duka jadi teknisi handphone. Jangan dikira mudah. Tapi insya Allah kita di sini kerja dengan ikhlas sesuai kemampuan, dan ya semoga dikasih rezeki yang berlimpah, amin. Sekarang IC MMC teman-teman. Sebelumnya sudah saya cek terlebih dahulu, IC MMC nya normal, tidak urgent, bagus ya teman-teman, menggunakan box UV. Dan langsung saja kita tempelkan ke mesin yang baru. Ya, sebentar, belum rata teman-teman. Agak sulit juga sambil video ini ya. Oke, sudah pas. Kita panaskan lagi teman-teman. Terus diputar-putar blowernya supaya panas merata. Ya, seperti itu teman-teman cara memasang IC MMC dan CPU. Tinggal kita dorong dan senggol-senggol ya supaya merata kaki-kakinya. Kalau dirasa sudah rata, diangkat saja blowernya teman-teman. Nah, di sini ditambahkan fluk. Kenapa? Karena saya rasa belum serg ya, belum ngenah gitu di hati. Kayak seakan-akan masih ada yang kurang. Nah, disitulah feeling bermain teman-teman. Ya, kita panaskan lagi terus dan digoyang-goyang. Nah, di sini saya merasa yakin sudah pas ya teman-teman. Tinggal kita coba saja nanti ke mesinnya. Kita tunggu. Di sini masih panas banget teman-teman. Kita kasih thinner. Ya, kita
oles-oles menggunakan thinner supaya cepat adem ya. Nah, saya rasa sekarang sudah dingin ya. Kita coba langsung. Semoga ini mesin langsung sekali jos ya. Ya, pasangkan fleksibelnya dan konektor baterainya. Ya, langsung saja kita nyalakan teman-teman. Apakah dia mau on? Lama juga ini teman-teman. Aduh, kenapa ini? Apakah lowbat? Coba kita nyalakan lagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Ternyata di sini keluar logo Oppo ya. Semoga nanti sampai menu dan lihat ada titik di bawah logo Oppo. Kita tunggu sampai masuk ke menu. Semoga saja sampai menu ya teman-teman, supaya tidak sia-sia dan yang punya pun bahagia dan kita pun cuan teman-teman. Di sini agak lama juga teman-teman. Ya, sabar ya. Semoga kita tunggu. Nah, di sini saya percepat saja teman-teman karena lama banget ini. Ya, alhamdulillah nampil teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita ketik bintang pagar 813 ya. Pagar supaya langsung ke menu dan bisa melewatkan akun Google juga ya. Nah, alhamdulillah pekerjaan hari ini dipermudah dan kita cek email. Waduh, salah, pagar ya. Email masih ada ya teman-teman, karena di sini posisi belum urgent. Oke, handphonenya sudah masuk menu teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya.